Yang menarik bagi saya, BMSI ketika melakukan demonstrasi hari ini sampai hari Kamis, mengusung satu isu yang menurut saya cukup provokatif dan sangat menarik untuk didiskusikan. Jargon yang mereka usung itu adalah Indonesia gelap. Tapi di atas segala-galanya, kalau kita membaca demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mesti dibaca dalam konteks gerakan sosial. Kita tahu bahwa sejak Presiden Soekarno sampai hari ini, mahasiswa itu selalu menjelma sebagai sebuah kelas menengah yang mampu menjembatani antara kepentingan elit dan kelas bawah. Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Lanjut. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Lawan. Angkat tangan kalian lawan. Angkat tangan berjuang kalian. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Lawan Prabowo sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup tani. Dan satu, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Jargon yang mereka usung itu adalah Indonesia gelap. Bagaimana tidak menarik? Bagaimana tidak provokatif? Karena kalau mau jujur, Indonesia gelap itu kan mengasosiasikan bahwa kondisi Indonesia hari ini ya gelap gulita. Kondisi Indonesia hari ini tidak sesuai dengan harapan. Kondisi Indonesia tentu tidak baik-baik saja. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Di mana memang program-program strategis mereka adalah program yang dinilai menyentuh langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Sebut saja misalnya soal program makan bergizi gratis. Bagi pemerintah ini langsung kok bersentuhan dengan rakyat. Soal pemeriksaan kesehatan gratis ini juga adalah program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Ada juga misalnya pemotongan biaya haji, itu adalah pemotongan yang spektakuler menurut pemerintah. Bahkan misalnya ada pemutihan jumlah hutang UMKM yang ada di Indonesia. Bagi pemerintah, ini adalah program-program yang pro dengan rakyat. Termasuk misalnya, pemerintah itu punya komitmen untuk membangun dan mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat dan biaya pendidikan yang kemudian bisa dijangkau. Jadi itulah yang saya sebutkan ketika BMSI dengan jargon Indonesia gelap yang mengesankan Indonesia tidak baik-baik saja, padahal pada saat yang bersamaan pemerintah mengklaim bahwa semua energi mereka, keputusan politik mereka adalah memang sangat terkait dengan kebutuhan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, secara umum, aksi demonstrasi Indonesia gelap ini, kalau saya baca dalam pernyataan resmi mereka yang kemudian disampaikan kepada kawan-kawan media, saya kira ada 5 tuntutan ya. Pertama misalnya, 1, mereka menuntut mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Justru pemangkasan anggaran oleh pemerintah menurut BMSI itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin mahasiswa ini menilai pemangkasan-pemangkasan ini akan berdampak pada perguruan tinggi dan juga termasuk kepada biaya pendidikan yang mahal. Karena konon beberapa waktu yang lalu ada pengakuan misalnya dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek bahwa kalau bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri itu memang dipangkas, maka sangat mungkin biaya kuliah itu akan naik. Jadi ini yang kemudian membuat tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa. Meminta supaya keputusan, efisiensi, dan pemotongan anggaran itu bisa dicabut. Nah, tuntutan Sekarang lagi heboh soal demo mahasiswa ya. Viral tagar Indonesia gelap jadi tajuk demo mahasiswa. Apa saja tuntutan dari mahasiswa ini? Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia gelap guna mendesak pertanggungjawaban pemerintahan terkait situasi negara yang mereka klaim memburuk. Demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI digelar selama 2 hari mulai Senin hingga Selasa, bahkan dikabarkan sampai hari Kamis. Aksi Indonesia gelap berpusat di sekitar Istana Negara Jakarta Pusat.
Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jaya, Jakarta Pusat. Selagi para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, Jalan Medan Merdeka Barat yang berlokasi dekat Istana Negara ditutup menggunakan beton untuk menghalangi masa aksi. Tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik di aplikasi X pada Senin 17 Februari 2025. Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini. Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis Wamena Papua pada Senin 17 Februari 2025 yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar. Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua. Jadilah yang pertama mendapatkan informasi terkait hal ini. Teman-teman bisa ikut memberikan juga komentar ya. Ratusan mahasiswa kerudung kantor DPRD di Jawa Barat demo Indonesia Gelap dan di berbagai daerah. Khususnya untuk Jawa Barat kita bahas terlebih dahulu. Ratusan mahasiswa melakukan aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, 17 Februari 2025. Kedatangan massa mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat itu merupakan aksi gabungan dari seruan aksi Indonesia Gelap yang beredar di media sosial. PLT Ketua BEM Kema Unpad Ridho Anwari Arifin mengatakan aksi ini mereka lakukan agar pemerintah membuka diri atas kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Kami menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan mereka. Dalam aksinya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus itu menuntut pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama pada bidang pendidikan. Ada beberapa tuntutan lainnya yang disampaikan dalam aksi ini, antaranya adalah menuntut kenaikan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, kemudian naikkan anggaran pendidikan terutama dan operasional, PTN, BH, PTS, dan beasiswa. Selain itu menuntut perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi biaya pendidikan yang tinggi, kemudian tuntutan menghadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Lalu mengalihkan efisiensi pendidikan itu dengan memotong tunjangan pejabat, kemudian anggarkan tunjangan kinerja pendidikan, guru dan dosen, jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak. Kemudian dihentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN Blue menjadi PTN BH, cabut Undang-Undang PT Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan dan melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan, wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat berbasis reformasi agraria dan industrialisasi nasional, dan menuntut pertimbangan ulang terkait dengan menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas mendukung menjadi prioritas utama. Mereka juga menuntut Prabowo
mengefisiensikan dan merombak total kabinet merah putih secara struktur dan teknis. Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya, lalu menolak izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba, tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal. Aksi tersebut juga meminta pemerintah menghentikan penelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Mereka menolak militerisasi melalui pembangunan Kodam dan meningkatkan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represitas dan menolak difungsi TNI. Pada aksi itu juga menuntut restitusi hak Kementerian Kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM, layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan, dan lainnya.